moments later. Tiga. Halo guys, jadi kami dari kelompok 3. Nah, kali ini kami akan membahas tentang salah satu alat musik tradisional dari suku Sasak Lombok yang sangat legendaris. Kalian tahu nggak rambut nenek? Tahu. Pernah saya beli? Kalian pernah beli nggak? Pernah dong, masa nggak pernah? Pernah beli, bukan orang Lombok kalian. Ya nggak usah aku Lombok kalau nggak pernah beli rambut nenek ya. Jadi rambut nenek itu kan pakai alat musik gula gending kan? Iya. Mana sih? Jadi Chan, alatnya yang buat dia dagang gula-gula itu ternyata salah satu alat musik tradisional loh. Baru tahu. Kita juga baru tahu. Kalian semua pasti penasaran kan? Ya udah, kami berlima akan bahas. Tapi sebelum itu, kami perkenalkan diri dulu ya. Jadi mulai dari saya Audarisya Febriani. Saya Aina Elsa. Ya. Saya Citra. Kami dari kelompok 3. Halo guys, jadi saya pemateri pertama akan menjelaskan dari mana sih asal usul gula gending ini dan sejarahnya. Identitas Pulau Lombok sebagai tempat berdiamnya suku Sasak antara lain ditandai oleh warisan budaya tak benda yang disebut gula gending nih guys. Warisan tak benda. Nah, dalam arti tak benda itu, contoh saya sebagai pelaku dalam konteks budaya, ada skill keilmuan yang saya ajarkan kepada generasi berikutnya. Gula gending merupakan sebuah kotak untuk menjajakan harum manis yang memiliki beberapa sumber bunyi dan dimainkan untuk menarik perhatian calon pembeli. Nah, sebelum menjual harum manis, pedagang akan memainkan musik terlebih dahulu nih teman-teman. Kondisi inilah yang menjadikan sebutan dari gula gending. Nah, hal ini merupakan kreativitas dari pedagang dalam memasarkan barang dagangannya. Gula gending saat ini memiliki bentuk setengah lingkaran yang terbuat dari kaleng dengan 6 kotak di salah satu sisi sebagai sumber bunyi yang biasa disebut sebagai tangka nih teman-teman. Nah, di sini tuh terdapat 2 pendapat mengenai asal-usul nama gula gending. Pendapat pertama, berdasar teknik pukul dan barang yang dijual maka instrumen itu disebut gula gending. Yang dimana kalau dalam bahasa Sasak tuh gula artinya gula dan gending artinya menabuh. Pendapat yang kedua lebih disebabkan karena alat ini untuk menjajankan harum manis yang bahannya dari gula pasir, maka musiknya disebut gula gending. Nah, instrumen ini teman-teman pertama kali diciptakan atau dibuat di Desa Kembangkerang, Kabupaten Lombok Timur oleh almarhum Ama Sakidep. Jadi beliaulah yang mencetuskan gula gending ini pertama kali di dunia ya teman-teman. Nah, instrumen ini yang pertama kali dibuat sedikit berbeda dengan alat yang ada sekarang. Nah, terjadi perkembangan pada jumlah kotak sumber suara yang pada mulanya berjumlah 3 buah, kemudian menghilang sekitar tahun 1943 dan pada tahun 1945 muncul gula gending dengan kotak yang berjumlah 6 buah. Jadi dulu tuh sebenarnya cuma 3 doang, tapi sekarang semakin berkembangnya zaman ya makin banyak gitu kreativitas pedagang. Jadinya sekarang tuh 6 buah. Di Desa Kembangkerang pertama kali dipelopori oleh Pak Sekedep namanya, sekitar tahun 1930-an. Nah, itu dulu enggak berbentuk seutuh utuh seperti ini enggak. Dulu itu 3. Nah, 3. Sama ini 1 sama ini. Ya. Nah, saya akan melanjutkan materi yaitu bagian-bagian dari gula gending. Nah, pada alat musik gula gending ini terdapat bagian A, D, dan B, C adalah bagian dari tepi gula gending. Nah, bagian AD jaraknya 540 mm, sedangkan BC jaraknya 310 mm. Nah, kotak 1 sampai dengan kotak 6 tingginya 138 mm, tebalnya 40 mm, lebarnya 65 mm, dengan jarak antar masing-masing kotak yaitu 60 mm. E adalah lubang sebagai jalan untuk mengambil harum manis dengan garis tengah yaitu 120 mm, sedangkan F merupakan tempat penyimpanan potongan kertas untuk memukus harum manis dengan garis tebal yaitu 150 mm. Selanjutnya, kotak yang berfungsi sebagai sumber nada adalah kotak 1 sampai dengan kotak 5, sedangkan kotak 6 berfungsi untuk menyimpan uang. Kotak-kotak dari 1 sampai 6 semuanya tidak tertutup. Nah,
Nada-nada do, re, mi pada kotak gula gending tidak berurutan. Bisa saja nada do di urutan kedua atau nada mi di urutan kelima. Paling awal do, paling rendah. Yang kedua re, mi. Terakhir ini. Dan ini sebagai bassnya. Ini perpaduan antara jazz dan bass. Halo teman-teman, kalian tahu nggak kalau kegunaan alat musik gula gending ini dahulu itu digunakan dalam konteks hiburan. Yang pertama yaitu dalam mengiringi upacara adat. Nah, yang dimana gula gending ini sering digunakan sebagai pengiring musik dalam berbagai upacara adat masyarakat Sasak, seperti pernikahan, khitanan, dan acara syukuran. Musiknya itulah yang menciptakan suasana sakral dan penuh makna sekaligus menghibur bagi para tamu yang hadir. Selain itu, gula gending ini digunakan dalam mengisi acara kesenian tradisional. Nah, alat musik ini juga digunakan dalam pertunjukan tradisional Sasak seperti tarian dan teater rakyat. Gula gending ini membantu mengatur ritme dan suasana pertunjukan sekaligus memberikan warna khas budaya lokal yang otentik. Nah, jadi secara keseluruhan alat musik gula gending ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga elemen penting yang memperkaya tradisi adat di Lombok dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Nah, sedangkan sekarang alat musik gula gending ini lebih banyak digunakan dalam segi promosi saat berjualan keliling. Nah, alat musik gula gending ini dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu menarik perhatian dengan suara. Jadi, gula gending ini dapat dimainkan saat berjualan keliling untuk menarik perhatian orang di sekitar. Nah, suara musik dari gula gending inilah yang membuat orang berhenti dan tertarik untuk melihat apa yang sedang dijual, sekaligus memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan penjual keliling lainnya. Selain itu, alat musik gula gending ini dapat membangun suasana khas. Nah, dengan memainkan gula gending, penjual dapat menciptakan suasana khas budaya Sasak yang bisa membuat pembeli merasa lebih dekat dengan tradisi dan keunikan lokal. Hal inilah yang bisa menjadi nilai tambah terutama jika pembeli mencari sesuatu yang autentik dan berbeda. Selain itu, identitas dan branding pribadi dari alat musik gula gending ini dapat menjadi ciri khas dari penjual keliling tersebut, yang dimana orang-orang akan lebih mudah mengingat penjual yang memainkan musik tradisional sambil berjalan tersebut, yang dapat meningkatkan daya ingat dan loyalitas dari konsumen. Sekian, terima kasih. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara bermain gula gending. Nah, instrumen ini dimainkan dengan cara memukulkan satu jari ke arah kotak kaleng dan jari yang dipukulkan tuh bebas sesuai dengan kemauan pemainnya. Jadi keseluruhan kotak kaleng itu kan ada 6 buah, tapi yang cuman bisa digunakan yaitu yang bisa digunakan dan menghasilkan nada itu cuman ada 5 buah. Nah, lagu-lagu yang bisa dimainin sama pedagang gula gending itu yaitu ada Semarang, Buah Oda, terus ada Tempong Gunung, terus ada Anjek Stoe, Turun Tangis, dan Bau Daya. Nah, lagu-lagu yang biasa dimainin sama pemain gula gending itu, dia tuh memiliki makna lagu yang mendalam dan biasanya itu sesuai dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaitan gula gending dengan konsep bunyi. Nah, kaitan gula gending dengan konsep bunyi ini terletak pada bilah logam. Biasanya terbuat dari besi yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, ketika bilah-bilah ini dipukul, energi dari pukulan tersebut membuat logam bergetar. Getaran ini yang membuat bilah bergerak naik dan turun dengan cepat, yang menghasilkan gelombang suara. Setiap bilah ini memiliki ukuran dan ketebalan yang berbeda, yang mempengaruhi nada yang dihasilkan. Bilah yang panjang biasanya menghasilkan nada yang rendah, sedangkan bilah yang lebih pendek biasanya menghasilkan nada yang lebih tinggi. Saat bilah bergetar, gelombang suara yang dihasilkan bergerak melalui udara. Gelombang suara ini terdiri dari bagian yang saling berdekatan dan saling menjauh dan bergerak menuju telinga kita. Ketika gelombang suara memasuki telinga, mereka akan membuat gendang telinga ini bergetar.
Getaran ini diteruskan ke bagian telinga yang lebih dalam, di mana sel-sel khusus mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak kita. Nah, proses ini menjelaskan bagaimana kita mendengar suara dari gula gending ini. Banyak faktor yang mempengaruhi bunyi yang dihasilkan, seperti ukuran, ketebalan bilah, cara memukulnya, serta tempat kita mendengarnya. Dengan begitu, gula gending bukan hanya sekadar alat musik, tetapi juga contoh bagaimana bunyi terbentuk mulai dari getaran dan bagaimana kita mendengarnya. Judul lagunya apa? Judul lagunya? Judul lagunya apa Rano? Kebangruan 2. Enak enggak? Enak banget. Manis kayak saya.